Jadi satu hal lagi yang sangat penting itu adalah harga. Harga itu sangat menentukan sekali ya teman-teman. Kalau kita dari kesan pertama itu harga sudah murah, otomatis pelanggan kita itu langsung kepincut. Jadi dia misalnya begini, waktu dia masuk ke toko kita, dia langsung tanya, berapa harga terigu kiloan? Dia bilang. Langsung kita jawab 7.000, kata kita kan. Ibu-ibu masih langsung awalnya dia cuma belanja 50.000, dia bisa belanja 150.000 karena mendengar harga kita yang sangat murah. Jadi otomatis barang-barang yang lain dia tidak mau tanya yang lain, ditanya lagi. Karena ibu-ibu itu macam-macam ya. Kalau pelanggan baru itu waktu datang ke toko kita, semua item barang itu ditanya, ini berapa, itu berapa, ini berapa. Kita sampai pusing sendiri kadang-kadang teman-teman. Tapi itulah pelanggan, walaupun bagaimana kondisinya, kita tetap harus melayaninya dengan sopan dan ramah. Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana cara menarik hati pelanggan. Berdasarkan pengalaman kami yang pernah kami terapkan di toko, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar pelanggan itu menjadi pelanggan setia kita, agar konsumen menjadi pelanggan setia kita. Yang pertama itu lakukan promosi. Jadi kita, kalau apalagi untuk toko pemula ya, untuk toko pemula itu pada saat launching lakukanlah promosi. Jadi rencanakan barang apa yang akan dibuat promosi dengan rincian yang telah kita buat. Misalnya pada saat pembukaan toko kita merencanakan untuk promosi minyak goreng atau promosi terigu atau promosi makanan ringan. Jadi dengan kita melakukan promosi itu, jadi otomatis orang itu tertarik untuk langsung belanja ke tempat kita. Dengan mereka tahu harga di toko kita, otomatis dia menjadi pelanggan kita. Jadi promosi untuk toko pemula itu sangat penting sekali ya. Ibaratnya waktu kita membuka pertama toko itu, kita menerapkan promosi harga minyak yang murah. Misalnya kita patok harga minyak goreng itu harganya 10.000, sementara harga di pasaran itu harganya 12,5. Otomatis pelanggan itu banyak yang cerita dari mulut ke mulut bahwa toko kita itu sedang melakukan promosi dengan harga yang murah tadi. Tentukan berapa hari kita melakukan promosi. Jadi itu ya, yang nomor 1, lakukan promosi. Yang kedua yang pernah kami terapkan di toko kami itu adalah lakukan event pembelian berhadiah. Jadi pada saat toko kami sudah berjalan berapa bulan, kami melakukan event berhadiah. Yang kami lakukan adalah setiap pelanggan yang berbelanja senilai 150.000, kita adakan hadiah dapat 1 piring keramik. Jadi setiap konsumen yang belanja 150.000 dapat hadiah piring keramik. Tapi kita hitung dulu ya berapa keuntungan kita, berapa yang kita alokasikan untuk hadiah. Jadi jangan sampai antara belanjaan konsumen yang senilai 150.000 itu tidak ada untung karena kita memberikan hadiah tadi. Jadi dihitung dulu. Jadi dengan hal itu yang kami lakukan, jadi banyak sekali orang itu yang awalnya hanya belanja 75.000, mendengar ada event berhadiah belanja 150 dapat hadiah piring keramik, jadi mereka berbondong-bondong belanja 150.000. Jadi itu meningkatkan omset penjualan di toko juga. Kami adakan event berhadiah itu selama 1 bulan. Otomatis omset yang biasanya dulu waktu masih di toko di dalam, omset yang biasanya 3 juta per hari, kita langsung melejit sampai 4.500.000 satu harinya karena event berhadiah itu. Karena ibu-ibu itu banyak tergiur dengan hadiah. Itu
itu ya. Terus yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu kita harus melengkapi produk kita. Jadi apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu usahakan untuk lengkap, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keinginan, kebutuhan pampers bayi, kebutuhan kamar mandi, pokoknya segala yang ditanya pelanggan itu usahakan kita lengkap. Jadi kalau toko kita lengkap, orang itu enak untuk belanja ke toko kita. Dia mau beli ini ada, mau beli itu ada. Jadi dia pikir gak usah jauh-jauh belanja ke pasar, cukup belanja yang di dekat rumah tapi tokonya lengkap. Itu sangat penting kelengkapannya. Seandainya pun kita ada yang kosong barang, jangan lama-lama ya teman-teman. Kalau bisa usahakan untuk belanja sendiri. Kalau ibaratnya distributor atau agennya lama untuk mengirim barang, kita nggak apa-apa belanja sendiri dulu daripada barang kita yang ditanya konsumen itu sering kosong. Pasti mereka menggerutu, oh dengar-dengar kosong, sebentar-sebentar kosong. Nah, jadi pelanggan itu jadi kesal. Jangan sampai seperti itu ya. Terus yang berikutnya itu trik untuk menarik hati pelanggan itu adalah jalin keakraban dengan pelanggan. Ini juga sangat penting ya teman-teman. Otomatis kita harus ramah dengan pelanggan kita, harus bersahabat, harus pandai menyapa, menegur. Jadi kita itu seolah-olah berteman dengan mereka. Kalau hal ini sudah terjadi, pasti mereka sudah sangat akrab dengan toko kita. Inilah keuntungan toko yang tradisional, karena kalau seperti toko Alfa dan Indo itu mereka tidak ada menjalin keakraban dengan konsumen itu. Selesai orang belanja sudah selesai. Kalau di toko tradisional seperti kita ini, selesai orang belanja kita bisa bercerita tentang ini, tentang itu. Kalau ada ibu-ibu ini bisa cerita tentang ini, tentang itu. Jadi keakraban itu lebih terjalin ya teman-teman. Sehingga orang itu kalau sudah belanja di toko kita, banyak yang cerita ke tetangganya, ke temannya, pasti bilang enak belanja di toko si Anu. Yang punya toko itu ramah, mau menyapa, tidak sombong, sering menegur kita kalau lagi pas ketemu di mana. Jadi mereka itu selalu mempunyai ingatan bahwa toko kita itu orangnya itu ramah. Jadi lengkap sekali yang saya jelaskan ini ya teman-teman. Yang pertama tadi lakukan promosi. Kita lanjut lagi. Jadi itu yang pertama tadi ya, lakukan promosi, lakukan event belanja berhadiah, barang kita lengkap, terus jalin keakraban dengan pelanggan. Jadi hal ini adalah satu paket ya teman-teman. Tidak bisa kita hanya dua item saja yang kita lengkapi, tidak memenuhi yang lain. Kalau bisa usahakan keempat syarat ini harus kita penuhi agar toko kita itu terkenal di sekitaran kita. Jadi kita tidak kalah bersaing dengan toko-toko yang lain. Jangan merasa takut bersaing dengan toko-toko yang sudah lama, toko-toko yang sudah senior, karena rezeki itu Allah yang ngatur, yang penting kita berusaha. Semoga untuk kalian yang sedang mau membuka usaha, yang sedang punya usaha, yang sedang berdagang, yang sedang mengalami kesulitan di usahanya, semoga dimudahkan oleh Allah urusannya. Yang sedang omsetnya menurun, semoga dinaikkan omsetnya oleh Allah. Semoga kita juga diberi kesehatan oleh Allah. Cukup sekian videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.